Nah, tangannya main gini-gini. Anak perempuan ini menangis histeris setelah menjadi korban penculikan orang tak dikenal, bahkan saat tengah digendong warga untuk dibawa pulang ke rumahnya. Tangis bocah perempuan ini pun tidak kunjung mereda. Kemudian ia ditanya dan dimintai keterangan, dan korban pun menuturkan bahwa ia diajak jalan-jalan oleh orang tak dikenal dengan mengendarai motor hingga ke kawasan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku berdalih akan mengantar korban ke rumah orang tuanya yang mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Tapi nyatanya ia justru dibawa kabur jauh dari rumahnya. Sementara itu terungkap bahwa saat kejadian, korban diajak berkeliling hingga akhirnya pelaku melakukan tindakan asusila terhadap korban. Pasca penculikan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh orang tak dikenal, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan mendatangi rumah korban untuk melakukan pendampingan penuh terhadap korban. Di rumahnya di kawasan Kampung Sukamulya, Ciputat, Tangerang Selatan, korban NA yang masih berumur 9 tahun dalam kondisi trauma berat. Pendampingan khusus dan layanan psikologi bagi korban pun terus diberikan. Kini pihak kepolisian telah menerima laporan peristiwa tersebut dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti di TKP. Pihak kepolisian pun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim penyidik Polres Tangerang Selatan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Saat ini peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Untuk korban, saat ini korban sudah berada dalam pendampingan orang tua dan didampingi oleh dari pihak UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Kasus penculikan ini terungkap setelah korban tak juga pulang dari sekolah hingga malam hari. Orang tua korban yang khawatir melaporkan hal ini kepada pengurus lingkungan dan bersama-sama melakukan pencarian di sekitar rumah dan area sekolah. Beruntung korban ditemukan tidak jauh dari lokasi penculikan dalam kondisi menangis ketakutan. Setelah korban ditemukan, keluarga pun melaporkan kejadian ini pada polisi. Polisi pun melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Polisi juga berhasil mengungkap identitas pelaku. Dan setelah sempat buron, polisi berhasil menangkap seorang pelaku penculikan dan pencabulan terhadap bocah perempuan berusia 9 tahun tersebut. Proses penangkapan pelaku berinisial DG sempat diwarnai perlawanan, namun setelah petugas melakukan tindakan tegas, akhirnya pelaku dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kompol Rizky Adi Saputro, Wakapolres Tangerang Selatan menjelaskan, berdasarkan pengakuan pelaku, bahwa sebelumnya pelaku juga sempat melakukan penculikan disertai dengan kekerasan seksual terhadap 2 anak lainnya di 2 lokasi berbeda. Pada saat proses penangkapan ada sedikit perlawanan tapi dapat berjalan dengan kondusif. Sejauh ini menurut pengakuan dari pelaku, betul 2 TKP sebelumnya itu dilakukan oleh pelaku, tapi untuk berikutnya masih kami dalami pemeriksaan secara intensif. Sama persis. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka pada bagian bibir akibat bekapan saat korban hendak dicabuli. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masih melakukan pendampingan terhadap korban guna memulihkan kondisi mental korban. Ini tetap ya, korban masih trauma, juga belum stabil, dan masih dalam perawatan lah gitu loh, karena ada luka juga di bibirnya. Lukanya seperti apa, Pak? Bengkak, bibirnya bengkak. Untuk indikasinya karena apa, Pak, kemungkinan? Dibekep ya, katanya dibekep, kata korban mah dibekep. Pelaku pun kini ditahan di Polres Tangerang Selatan. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kemudian juga dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Seorang kakek di Kemayoran, Jakarta Pusat diduga nekat mencabuli seorang bocah perempuan berkebutuhan khusus di halaman belakang sebuah pos RW pada siang bolong. Awalnya aksi bejat dugaan pencabulan ini direkam oleh sejumlah remaja yang melihat langsung perbuatan asusila pelaku. Saksi yang merekam perbuatan mesum itu pun bahkan sempat meneriaki serta menghampiri terduga pelaku. Namun sang kakek justru kabur masuk ke dalam sebuah gang. Main game. Kakek lewat nih sini. Curiga saya, soalnya kakinya gini nih, buka celana,
Nah, tangan nih main gini-gini. Main kan. Gak lama pindah deh ke situ tuh. Pindah, saya belokin lagi. Udah depan gini, udah depan. Dia langsung lari ke situ. Belakang. Dengan berbekal video rekaman yang tengah viral di media sosial, pihak kepolisian pun langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memintai keterangan saksi serta menangkap terduga pelaku. Meski tidak menampik jika pria dalam video tersebut adalah dirinya, namun terduga pelaku maupun istrinya membantah tuduhan pencabulan terhadap korban. Bisa kami jelaskan, itu informasi berawal dari media sosial, viralnya dugaan pelecehan. Selanjutnya kami dengan anggota Polsek Ciumas melakukan pengecekan ke TKP, kemudian mencari korbannya, lanjut mengamankan dugaan orang tersebut dan saat ini sudah ada dibawa ke Polsek. Usai dilakukan penangkapan, pelaku selanjutnya diserahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Pusat untuk diselidiki lebih lanjut dan ditahan. Nasib malang dialami seorang bocah perempuan di Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat yang dicabuli dua pria tua yang merupakan kakeknya sendiri. Dua tersangka itu yakni M berusia 62 tahun dan L berusia 53 tahun. Kedua tersangka itu melakukan tindak kekerasan seksual terhadap bocah berusia 11 tahun sejak tahun 2022 hingga 2024. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, kedua pelaku sudah melakukan tindakan bejat terhadap korban sebanyak 14 kali sejak akhir tahun 2022. Pelaku melakukan pencabulan saat sang ibu korban harus bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri. Polisi menyebutkan hubungan korban dan pelaku masih ada hubungan keluarga antara kakek korban dengan dua tersangka. Korban ini tinggal bersama mereka karena dititipi oleh ibunya, di mana bapaknya sudah meninggal. Ya. Kemudian ibunya sedang menjadi TKW. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Seorang guru ngaji ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap 8 muridnya. Pelaku diduga telah melancarkan aksi bejatnya selama 3 tahun. Polres Tangerang Selatan pun melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan pencabulan oleh seorang guru mengaji. Terduga pelaku yang juga bertugas sebagai marbot masjid tersebut pun ditangkap dan diperiksa oleh kepolisian. Berdasarkan keterangan sementara, terduga pelaku diketahui telah lama melakukan pencabulan terhadap murid-muridnya. Dari keterangan korban didapati bahwa beberapa terjadi pada tahun 2021 dan 2024. Untuk saat ini pelaku sudah diamankan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan, yaitu ditangani oleh unit PPA. Yang kita duga sebagai pelaku ini merupakan istri dari pimpinan Dayah, memberikan hukuman dengan menyiram air cabai ini. Kekerasan di lingkungan pondok pesantren kembali terjadi. Kali ini dunia maya dihebohkan dengan seorang santri berusia 15 tahun yang diduga disiram air cabai hingga sekujur tubuhnya kesakitan. Video ini viral dengan narasi seorang santri remaja berusia 15 tahun menjadi korban penyiraman air cabai oleh istri pimpinan pondok pesantren di Aceh. Diduga tubuh korban disiram air cabai lantaran melanggar peraturan pondok pesantren. Selain itu, rambut korban juga digunduli. Polres Aceh Barat pun bergerak cepat dengan menangkap dan memeriksa terduga pelaku. Polisi juga tengah mengumpulkan barang bukti dan menggali informasi dari saksi-saksi. Terhadap peristiwa tersebut, kita sudah menerima laporan dari orang tua korban. Selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan secara intensif kepada korban. Kemudian saksi-saksi juga. Hari ini kita sudah melakukan juga pemeriksaan atau mengamankan yang kita